Saya sudah melihat banyak orang Kristen, termasuk para pendeta yang saya bilang. Pelayanan akhirnya ujung-ujungnya untuk uang. Padahal pendeta, pengkhotbah loh. Ngeri sekali loh. Kiranya Tuhan menjauhkan itu dari kita, amin. Jangan, itu mamon. Makanya kodratnya harus diubah. Kodrat itu kan sifat-sifat bawaan, sifat asli. Yang kita dari nenek moyang, dari orang tua kita, itu dosa yang turun-menurun dari Adam. Sifat-sifat yang jauh dari kesucian Allah. Anugerah, kalau menurut Alkitab itu fasilitas keselamatan. Kenapa? Karena dalam anugerah itu diberikan saudara pertama, penebusan. Dalam anugerah eksosia, itu Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa, hak istimewa. Itu. Di dalam hak istimewa itu diberikan ada penebusan. Jadi waktu saudara menerima Yesus, oke, ditebus. Artinya apa? Dosa perbuatanmu sejak kamu lahir sampai mati udah ditebus. Jadi saudara waktu lahir, ya, tebus sampai mati. Dosa perbuatan ya. Tapi potensi dosa dalam daging kita itu belum. Kodrat dosa belum di dalam daging kita, makanya kita ada licik. Anak kita lahir, tentunya dia udah bisa bohong. Saudara ngajarin anaknya bohong? Enggak, emang itu kodrat dosa. Jadi kalau anak kita tiba-tiba kok jadi nakal, jadi udah tahu, padahal kita orang tua nggak ngajarin, ya memang itu kodrat dosa, turun menurun. Jadi jangan dimarahin anaknya. Amin. Jangan dimarahin. Tapi bagaimana kita ya sebagai orang tua. Nah, ini kalau masuk dalam keluarga, kita harus jadi orang tua, menjadi contoh, mengajarkan kebenaran, pengenalan akan Allah yang benar, supaya anak ini mengenal Allah yang benar dan bisa dipimpin Roh Kudus, tidak terbawa dengan dunia. Kodrat ilahi lebih berkuasa atas kodrat dosa. Nah, itu keselamatan itu pada intinya adalah perubahan. Jadi keselamatan bukan hanya saudara ditebus oleh dosa Tuhan Yesus, semua dosa diambil, itu dosa perbuatan. Nanti otomatis waktu saudara mati, saudara masuk surga, itu setan yang ngajar. Tuhan Yesus enggak. Percaya, kata percaya itu penting. Pistewo, artinya menyerahkan diri kepada yang dipercayai, itu pistewo, bahasa asli Alkitabnya. Pistewo itu menyerahkan diri. Kalau kita menyerahkan diri, artinya kita harus menjadikan Tuhan dunia kita satu-satunya, tidak ada dunia yang lain. Itu namanya hidup dalam Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan diri, percaya, pistewo, artinya harus jadikan Tuhan dunia kita satu-satunya. Dunia saudara nggak boleh ada dunia yang lain selain Tuhan. Jadi apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan. Itulah firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan semua yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadikan Allah itu dunia kita satu-satunya. Tidak ada dunia yang lain. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan, kasihilah Allahmu dengan segenap. Nggak boleh ada partikel sekecil apapun dalam hidup saudara untuk dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus bilang, orang yang menyayangkan nyawa akan kehilangan nyawa, tapi orang yang rela kehilangan nyawanya demi aku, dia akan memperoleh nyawa. Jelas itu. Amin. Kebenaran itu jelas. Natal saudara harus tangkap. Yesus itu datang untuk supaya saudara berubah, artinya. Itu keselamatan sejati, perubahan hidup. Jadi kalau orang menerima berita kelahiran Yesus, dia tidak mengalami perubahan hidup, dia masih tetap sama seperti dunia, dia belum mengalami keselamatan. Keselamatan itu harus aktif. Karena Roh Kudus itu bergerak terus, saudara. Nggak pasif. Nah, kuasa kegelapan ini bekerja keras, saudara. Iblis itu bekerja keras. Agar supaya orang dunia itu disesatkan, termasuk di dalamnya orang-orang percaya yang tidak mengerti kebenaran, terbawa dengan hawa nafsu kesenangan dunia, sehingga gelaplah akan kebenaran Allah. Dia nggak mengerti kebenaran Allah, sehingga hidupnya ya udah kodrat dosanya yang terus menguasai hidupnya. Harusnya ketika eksosia itu anugerah diberikan, manusia ilahi yang berkuasa. Amin. Bukan kodrat dosa kita, naluri kemanusiaan kita, bukan. Tapi naluri ilahi yang harus berkuasa.